Mas, Di, aku wis kesel mas. Mosok benulan aku suntik kabeh. Bokong abu kabeh, awak abu kabeh. Ya apa lek gantian sampean ae mas? bahaya dah. Enggak, Aku gak iso ngadeg, enggak, lemes tok. enggak. Eh, 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 eh. Ibu bapak yang kami hormati, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Metode MOP atau yang lebih dikenal dengan vasektomi tidak berbahaya, aman kok. Karena yang dikunci atau yang ditutup jalur keluarnya adalah jalur sel sperma. Sementara jalur hormonalnya tetap normal. Anda masih tetap bisa ha. Tidak perlu khawatir. Justru dengan cara seperti itu laju pertumbuhan penduduk Indonesia ini bisa dikendalikan, termasuk di keluarga jenengan. Jumlah anak di keluarga bisa terkontrol kalau suaminya juga ikut MOP atau vasektomi. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, vasektomi tetap Terdapat dua macam kontrasepsi permanen, yaitu sterilisasi bagi perempuan dan vasektomi bagi laki-laki. Dua-duanya memerlukan operasi yang bersifat permanen. Vasektomi dilakukan dengan cara memutuskan saluran vas deferens, saluran yang berfungsi untuk membawa sperma dari testis menuju ke penis. Setelah operasi selesai, sperma tidak akan bisa keluar lagi. Nah, mungkin Anda berpikir, jadi setelah vasektomi, aku nggak bisa ejakulasi lagi dong. Ini kesalahpahaman yang besar. Ejakulasi tidak akan terpengaruh oleh vasektomi. Anda masih dapat orgasme serta mengeluarkan air mani. Hal ini dikarenakan cairan yang Anda ejakulasikan tidak sepenuhnya terbuat dari sel-sel sperma, melainkan berbagai macam cairan yang dihasilkan dalam prostat dan vesikula seminalis. Testis Anda akan tetap menghasilkan sperma, tetapi jangan khawatir, Anda tidak akan terus-menerus menampung sperma hingga meledak. Tidak, sperma Anda akan diserap kembali ke dalam tubuh. Maka, Anda tidak perlu khawatir, sekitar 500.000 pria di Amerika Serikat menjalani vasektomi setiap tahun. Dan jika testis mereka mulai meledak, seharusnya kita udah dengar di berita. Untuk perempuan, kontrasepsi permanen berupa sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan cara memotong dan menutup tuba falopi, sehingga sel telur tidak dapat keluar dari indung telur dan memasuki rahim, sehingga mencegah terjadinya pembuahan oleh sperma. Sama seperti vasektomi, prosedur ini tidak mengubah sensasi orgasme, dorongan seks, ataupun siklus menstruasi, dan sel telur yang tidak bisa keluar akan diserap kembali ke dalam tubuh. Secara garis besar, prosedur sterilisasi lebih mahal, lebih rumit, dan bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan vasektomi. Maka, jika Anda dan pasangan Anda mempertimbangkan antara dua prosedur tersebut, vasektomilah pilihan yang tepat. Tentunya, karena ini kontrasepsi permanen, siapapun yang hendak menjalaninya harus memikirkannya dengan matang terlebih dahulu untuk mencegah penyesalan di kemudian hari. Sebenarnya, memang ada prosedur yang dapat memutarbalikkan kontrasepsi permanen, namun tingkat keberhasilannya tidak menentu. Maka, siapapun yang menjalani prosedur ini harus memahami bahwa kemungkinan besar prosedur ini benar-benar permanen. Tentunya kontrasepsi permanen merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif dalam hal mencegah kehamilan, melebihi metode kontrasepsi yang lain. Namun, kontrasepsi permanen tidak melindungi Anda dari penyakit menular seksual. Seperti yang kita sudah jelaskan sebelumnya, satu-satunya metode kontrasepsi yang dapat mencegah hal tersebut adalah metode penghalang seperti kondom.